Perubahan besar terhadap motor Honda RC213V dilakukan dengan sejumlah pembaruan yang datang sejak tes pasca musim di Valencia pada akhir November lalu. Saking besarnya perbedaan, pembalap mereka sendiri sampai tidak percaya dibuatnya. Joan Mir yang akhirnya bertahan di tim Repsol Honda walau sempat putus asa pun menemukan kembali semangatnya. Nada-nada optimisme juga muncul dari pembalap anyar Luca Marini yang membuat perjudian karena meninggalkan tim VR46 dengan motor Ducati yang sedang mendominasi. Marini percaya diri dengan arah pengembangan Honda setelah mengikuti tes shakedown MotoGP 2024 yang dihelat pada 1 hingga 3 Februari di sirkuit Sepang, Malaysia. Keyakinan dari sosok yang dikenal analitis itu muncul karena umpan balik yang diberikannya sama dengan rider Honda lainnya, di samping respon yang cepat dari para insinyur di Honda. Sejumlah kekurangan yang dipaparkan Marini meliputi akselerasi, traksi saat keluar dari tikungan, hingga aerodinamika yang sejatinya sudah mendapat perombakan. RC213V mulai terlihat lebih mirip dengan motor-motor rivalnya dari Eropa yang lebih mirip mobil F1 dengan aneka winglet dari bagian depan motor hingga ujung belakang. Soal aerodinamika, Marini menjelaskan bahwa pada dasarnya Honda masih dalam posisi mengejar ketertinggalan dari Ducati, KTM, dan Aprilia yang telah menyeriusi bidang ini lebih lama. Ucapan senada juga datang dari Mir yang masih belum memutuskan motor terbaik dari dua versi yang dicobanya dalam tes shakedown MotoGP 2024. Hujan yang mewarnai 2 hari terakhir tes mengurangi kesempatan juara dunia 2 kali ini untuk membuat penilaian lebih pasti. Bisa dimaklumi apabila Mir butuh waktu lebih sebab versi terlama yang dihadirkan dalam tes ini adalah motor Purwarupa yang dicoba Mir saat tes pasca musim di Valencia. Honda tampaknya sudah benar-benar memensiunkan kuda besi mereka musim lalu. Meski dengan segala potensi yang telah dirasakannya, Mir belum pede untuk sesumbar soal balapan pertama musim ini. Soal aerodinamika yang punya peran vital, Mir sependapat dengan Marini bahwa Honda masih tertinggal dari pabrikan Eropa. Terlepas dari itu, Mir mengapresiasi kerja keras dan keseriusan yang ditunjukkan Honda untuk berbenah setelah selama ini terlihat pasrah. Sesi latihan dalam tes private di sirkuit Algarve Portimao, Portugal pada awal pekan ini hampir saja memberi bencana bagi Franco Morbidelli. Murid Valentino Rossi tersebut nyaris terlambat mendapatkan pertolongan saat terjatuh dengan hebat di dekat tikungan 9. Sektor itu cukup tricky karena membuat turunan setelah tanjakan pembalap bisa sesaat berada di udara di sana, lalu tikungan cepat ke arah kiri, tikungan 9 itu sendiri lalu ke kanan. Kecelakaan yang dialami Morbidelli cukup hebat sampai membuat bendera merah dikibarkan, sinyal bahwa sesi dihentikan. Beruntung bagi Morbidelli, Marc Marquez dan Alex Marquez tiba untuk membantunya. Saat ditanya mengenai kejadian itu dalam konferensi pers di Jakarta, Marquez menuturkan bahwa Morbidelli pingsan dalam kondisi yang mengganggu pernapasannya, yaitu dengan kepala mendongak ke atas. Marc dan Alex segera berhenti dan berlari ke arah Franco untuk memiringkan badannya. Lalu Marquez bersaudara langsung membuka baju balapnya dan helmnya dan menunggu staf medis. Bantuan dari Marquez bersaudara kepada Morbidelli seperti kisah dari perumpamaan terkenal tentang orang Samaria yang baik hati. Marquez adalah orang terakhir yang diharapkan untuk menolong Morbidelli karena perseteruan dengan mentornya yaitu Valentino Rossi. Bukan rahasia lagi bahwa permusuhan Rossi dan Marquez yang disebabkan oleh Sepang Clash pada 2015 turut merembat ke orang-orang di sekitar mereka. Alex Marquez yang turut membantu Morbidelli pernah batal bergabung dengan tim satelit Yamaha karena konflik antara kakaknya dan Rossi yang merupakan ikon pabrikan Garbutala. Adapun relasi Marquez dan Morbidelli juga tidak baik-baik saja. Musim lalu Morbidelli menyindir Marquez bertindak tidak hormat karena terus membuntutinya untuk mendapat tow dalam kualifikasi MotoGP Malaysia meski sudah diberi peringatan. Meski begitu, ketegangan setidaknya mereka setelah peristiwa pekan ini. Morbidelli tidak segan untuk mengucapkan terima kasih kepada Marquez. Tes shakedown MotoGP 2024 hari ketiga digelar di sirkuit Sepang Malaysia telah berakhir pada Sabtu sore.
Pedro Acosta mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 58,189 detik. Acosta sukses meningkatkan catatan waktunya sebesar 3,5 detik dibanding hari kedua kemarin. Hasil tersebut tentu sangat apik bagi juara Moto2 2023 itu, mengingat dirinya masih dalam persiapan untuk debut di kelas utama. Sebagai perbandingan, rekor lap resmi Alex Marquez dari Gresini Ducati di MotoGP Malaysia pada November 2023 adalah 1 menit 58,979 detik. Sementara itu, rekor pole position yang juga rekor lap sepanjang masa di sirkuit Sepang yang dicatatkan bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia berada di angka 1 menit 57,491 detik. Di belakangnya terdapat pembalap penguji KTM Pol Espargaro yang hanya berjarak 0,66 detik darinya. Lalu rider anyar LCR Honda Johan Zarco berada di tempat ketiga dengan selisih 0,211 detik dari Acosta. Kendati menjadi yang tercepat, Acosta sempat mengalami kecelakaan hari ini di tikungan 11 setelah jeda istirahat makan siang. Beruntung insiden itu tak menyebabkan cedera apapun untuknya. Para pembalap pabrikan Honda dan Yamaha pun kembali berpartisipasi di hari terakhir ini untuk memaksimalkan jatah konsesi mereka. Di kubu tim pabrikan Iwata, Fabio Quartararo menjadi yang tercepat dengan berada di urutan keempat dengan selisih 0,249 dari Acosta. Sementara di kubu Honda tentunya ada Zarco. Namun dari tim pabrikan mereka yang tercepat adalah Joan Mir yang duduk di peringkat ke-6 dengan terpaut 0,328 detik dari The Baby Shark julukan Pedro Acosta. Namun tentunya waktu-waktu yang dicatatkan para pembalap tersebut tak perlu dilebih-lebihkan untuk dipuji, sebab pengembangan motor menjadi fokus utama dalam tes shakedown sebelum mereka turut bersaing dengan para pembalap reguler lainnya dalam tes resmi di Malaysia pada 6 hingga 8 Februari 2024. Satu pembalap penguji Stefan Bradl dan 4 pembalap dari tim resmi dan satelit telah menjalani tes di sirkuit Sepang, Malaysia pada 1 hingga 3 Februari 2024. Hasilnya, para pembalap menunjukkan perubahan yang cukup signifikan bahwa Honda akan lebih baik pada musim MotoGP 2024. Perasaan positif tersebut dikatakan oleh sang joki baru yang didatangkan dari Pramac Racing, yakni Johan Zarco. Ya, Zarco menjadi pembalap Honda tercepat pada sesi hari terakhir tes shakedown Jumat. Zarco menempati posisi ketiga dengan hanya lebih pelan 0,211 detik dari pembalap tercepat Pedro Acosta dari Red Bull Gas Gas Factory Racing Tech 3. Selama 3 hari tersebut, Honda memang mengeluarkan aerodinamika canggih yang menjadi salah satu perubahan yang paling menarik perhatian, di mana RC213V kini menyerupai motor-motor Eropa yang menjadi penentu kecepatan. Zarco bahkan mengonfirmasi di Sepang dirinya juga mendapat sensasi bagus seperti di Valencia pada hari pertama setelah bertahun-tahun di Ducati. Johan Zarco yakin bahwa ada potensi dalam motor baru Honda. Dia optimis dengan kemajuan yang akan datang, menekankan kedatangannya ke Honda adalah di saat yang tepat. Rekan setimnya Takaki Nakagami juga memuji karakter mesin baru dari prototipe RC213V untuk MotoGP 2024. Menurutnya, karakter mesin baru jauh lebih positif. Dirinya mengaku bisa mengendalikan mesin dengan lebih baik dengan throttle. Selain itu, Nakagami merasa ada lebih banyak torsi dan top speed dengan mesin baru ini. Secara umum, karakter mesin yang baru jauh lebih baik. Meskipun paket keseluruhan belum sepenuhnya dikembangkan, kesan pertama yang menjanjikan ini mengisyaratkan perbaikan yang akan datang untuk Honda. Para pembalap menyoroti kemungkinan untuk mengerjakan aerodinamika dan elektronik untuk lebih menyempurnakan kinerja MotoGP. Stefan Bradl juga beraksi selama pengujian shakedown untuk membantu mengembangkan komponen yang berbeda, termasuk aerodinamika yang berbeda di bagian belakang motor. Mereka akan kembali mengaspal pada tes pramusim yang masih digelar di sirkuit Sepang, Malaysia pada pekan depan mulai 6 hingga 8 Februari 2024. Selain itu, perasaan positif juga dirasakan pembalap di tim pabrikan, Joan Mir dengan motor terbaru Honda.